Jadi malam hari ini tema kita teknokrasi cinta semesta. Ya. Berangkatnya panjang teman-teman sekalian. Mungkin saya alasi sedikit yang tadi sudah mukadimah oleh teman-teman sekalian. Kebetulan judul ini panjang ceritanya. Karena kita sudah merilis diskusi untuk ngangkat temanya juga macam-macam. Kita pernah diskusi mengenai gradasi bahwa kita itu kan sekarang dihadapkan pada struktur berpikir yang tadi saya sempat mengikuti ya. Kalau bahasa hari ini adalah kadang-kadang siapa yang expertise di bidang sesuatu itu tidak dihargai dan disikapi secara etik ya. Maksud saya begini. Pakar-pakar yang ada di hari ini itu kan kalah sama orang lulusan SD di netizen ya mas. Ngomong apa kuwi ya. Aku yo iso nek ngomong ngono. Padahal beliau-beliau yang pakar saat ini itu kan menempuh perjalanan yang panjang untuk merumuskan dan membuat statement gitu. Maka hadirlah judul atau tema kita teknokrasi. Nah, nanti kita akan bahas kebetulan teknokrasi itu kan berangkatnya pasti berawal dari teknologi gitu kan. Kalau di Ma'iyah, idiom yang dipakai adalah mempertanyakan sesuatu. Maka Ma'iyah itu memakai istilah di awalnya selalu mengapa. Kalau teman-teman sekalian pernah menyaksikan teater Nabi Darurat Rasul Ad-Hoc, itu kan ada salah satu frase. Pemimpin kok gitu kok pemimpin. Atau agama kok gitu kok agama. Itu konsep dasar yang dielaborasi oleh Ma'iyah sehingga segala sesuatu itu dipertanyakan atau dimaknai secara pasti sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu jelas. Nah itu pakar mas. Itu teknokrasi mas. Itu penggunaan teknologi secara mendalam. Nah, kalau di idiom yang disampaikan oleh Mbah Nun gitu ya. Teknokrasi itu ya gaduh-gaduh mas. Strukturnya banyak, independen, tapi menghasilkan satu produk yang baru dan harmoni. Maka kalau teman-teman baca mukadimah ya, ada idiom pagelaran wayang kan. Bagaimana yogo. Ada yang tahu yogo? Nggak tahu. Ada yang penabuh, ada yang penyedia wayang, ada infrastruktur lainnya bekerja sama untuk menciptakan pagelaran. Nah, alhamdulillah malam hari ini saya ditemani oleh Mas Ian. Nah, kita udah lama ya Mas? Lama. Terakhir Desember ya? Januari. Oh Januari. Mas Ian ternyata harus bertapa sampai dengan bulan ini April ya? Mas Ian itu aktivitasnya enggak kayak kita. Kalau kita main ke sebelah kampung, dia mainnya ke Thailand, ke Malaysia gitu ya. Mau ke Iran enggak jadi. Ada Mas Ian, nanti kita bisa sharing-sharing. Apakah industri teknologi hari ini sudah akan terdisrupt? Kalau Mas Ian Januari lalu ngomong artificial intelligence ya Mas. Itu yang hari ini menjadi challenging bagi semua bidang menurut saya. Bahkan industri kreatif sudah mulai ditantang dari artificial intelligence. Ada juga Mas Ali, beliau sudah bertapa hampir setahun ya Mas. Yang nggak tahu sekarang nanti biar Mas Ali bercerita sendiri selama setahun ini kemana dan ngapain. Juga ada Mas Yusril. Nah, Mas Yusril ya. Ada yang nggak kenal? Ya banyak. Sik toh Mas, tak tikon sik toh. Ada yang kenal? Tahu. Oh ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas ono sing kenal. Sing nggak kenal ono ya ora apa-apa Mas. Gitu. Mas Yusril itu nanti mungkin bicara
bisa persinggungan. Karena saya memastikan pasti Mas Yusril baru pertama kali ke Kenduri Cita. Tapi kalau mengenal bau-bau nama-nama itu mungkin berseliweran. Mudah Mas Yusril itu Muhammadiyah Tulen. Lulusan Mualimin, ya Mas, Mualimin ya? Betul, Saya tahunya jenengan pas di Abdul Arsyad, jadi lulusan Mualimin. UMY, kalau di kita ada namanya Habib Gambir Mas. Apa itu? Itu lulusan UMY juga. Oh. Teman orang nggak tahu Habib Gambir apakah datang atau tidak. Oke Mas, mungkin Mas Ian dulu atau Mas Yusril? Mas Ali? Mas Yusril? Oh Mas Ian dulu. Biar Mas Ian inline dengan yang disampaikan Januari ya, kita beri aplaus untuk Mas Ian. Terima kasih Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali ke Kenduri Cinta, apalagi baru sekarang kita baru merayakan Idul Fitri, udah sebulan puasa, saya nggak sempat datang pas Kenduri Cinta bulan puasa Mas Tri, di luar negeri memang. Tapi sekarang udah balik, bulan Ramadan penuh dengan makna, penuh dengan bukan hanya puasa saja, tapi semua kegiatan spiritual, fisikal, bekerja yang kita harus jalani selama kita puasa. Puasa itu kita tahu, itu bukan sesuatu yang tidak, itu bukan sesuatu yang negatif, itu sesuatu untuk kita yang positif, yang konstruktif, di mana kita dapat pembaruan. Dan malam ini saya rasa dengan teknokrasi dan industri dan semua tema-tema Mas Tri, itu semua tentang pembaruan. Teknologi juga di Indonesia dan di luar negeri itu semua semacam pembaruan. Idul Fitri juga memberi peluang untuk kita semua untuk menikmatkan dan mengalami dan mendalami peran kita masing-masing sebagai individu dan sebagai kelompok dalam pembaruan. Kita nikmat kebersamaan Id bersama keluarga kita, sama teman, sama semua orang di kantor dan di luar. Pembaruan setiap hari setelah Id dengan power yang kita dapat dari 1 bulan penuh puasa di Ramadan, kita dapat perspektif baru. Semua itu mendukung spiritnya untuk pembaruan untuk kita masing-masing. Kita dapat semangat baru dari Id, dari Ramadan, dan tenaga untuk lebih tinggi untuk kita masing-masing. Kadang-kadang ada event dalam kehidupan kita yang memaksa kita untuk berubah. Misalnya kalau kita sakit, atau kita ada perubahan dalam kerja, atau perubahan dalam keadaan keluarga. Kita terpaksa untuk menghadapi proses untuk perubahan. Kita harus change. Change itu natural dan change perubahan itu juga sesuatu yang positif dan bagus. Perubahan itu memaksa kita untuk menuju kepada pembaruan dalam pikiran misalnya. Mas Tri barusan menyebut bahwa sejak Januari tahun lalu kita sudah membahas artificial intelligence dan teknologi-teknologi yang lain di Indonesia. Bulan Januari tahun lalu kita membahas AI sebagai sesuatu yang baru mau masuk di Indonesia, yang baru, yang sesuatu yang kita baru mau tahu, yang sesuatu yang kita baru mau dalami. Kalau kita lihat sekarang, 1 tahun kemudian, di mana di industri tidak ada AI, di mana di aspek-aspek kehidupan kita tidak ada artificial intelligence, di sosial media, di kantor, di industri masing-masing. Semua tempat di mana ada information, ada artificial intelligence. Kita juga bisa pakai artificial intelligence untuk generate information yang baru. Yang penting
kita yang memakai artificial intelligence. Bukan artificial intelligence itu yang ganti human intelligence kita yang kita punya. Semua itu dalam teknokrasi, semua itu dalam proses pembaruan, di mana kita harus menghadapi perubahan. Dan kita juga harus membarui pikiran kita terhadap tantangan yang datang dengan AI. Cak Non sendiri yang minta kita membahas AI tahun lalu, kerana beliau sendiri sudah bisa lihat bagaimana dampaknya di Indonesia dalam pasar kerja, di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang politik dan ekonomi, di mana-mana, di mana dampaknya dari artificial intelligence AI sangat dalam dan sangat kuat. Itu penting sekali untuk kita semua, dan semua juga punya kepentingan sendiri dalam pertumbuhan dan kembangan artificial intelligence dan teknologi yang lain. Kadang-kadang ilmu dan teknologi itu datang dari tempat yang tidak biasa. Kadang-kadang ilmu itu bukan dari ilmuwan, kadang-kadang itu lewat sastra. Di sini semua siapa yang sudah nonton film Dune di bioskop? Ada yang nonton Dune di bioskop? Satu, ada lagi? Enggak ada yang nonton. Ada yang nonton, ada yang nonton. Bagus enggak filmnya? Dapat ilmunya dari film Dune enggak? Kalau ini dia. Baca bukunya. Itu yang penting. Iqra dulu. Dune misalnya, walaupun itu ditulis dalam dekade 60-an oleh Frank Herbert, Dune itu memasuki dalam bidang politik, ekonomi dan pasar, agama, ada Katolik, ada Hindu, ada Islam, ada Sunni, ada Sufi, semua lengkap dalam Dune. Ada ekologi, basisnya untuk Dune, kalau kita sudah lihat filmnya atau baca buku, itu satu planet yang dibikin oleh pasir saja. Hampir tidak ada air sama sekali. Basisnya, pondasinya untuk bukunya dan filmnya adalah konservasi air dan ekologi, lingkungan hidup yang sangat penting untuk kita. Dan terutama itu tentang teknologi dan bagaimana orang di dunia itu harus menghadapi dan memakai teknologi untuk selamat. Tentang biologi, tentang filosofi, tentang astronomi dan semesta, Mas Tri. Semua lengkap dalam bukunya Dune. Ada 6 buku dalam seriesnya yang asli yang ditulis oleh Frank Herbert dari tahun 65 sampai tahun kira-kira 86 sebelum beliau wafat. Tetapi anaknya Brian Herbert menulis 17 buku lagi untuk melengkapi cerita itu. Jadi kalau sudah nonton, silakan nonton yang berikut. Kalau belum nonton, saya rekomend untuk nonton. Kita bisa dapat banyak ilmu dan ide dari itu. Saya mau kembali ke Nontonnya di mana? Nonton di bioskop, di mana aja. 21 ada di mana-mana. Sekarang nomor 1 ada di Netflix, Mas. Nah, saya mau membahas Netflix sedikit. Karena Mas Tri udah sebut negara-negara yang besar, negara-negara yang kuat, yang beberapa, termasuk China. Sekarang di Netflix ada satu series yang namanya Three Body Problem. Ada yang nonton Three Body Problem? 1, 2, ada? Ada yang nonton? 2, 3. Bagus enggak Three Body Problem? Dapat ilmunya dari itu. Three Body Problem itu di mana ada dunia, di mana ada tiga matahari. Kalau ada 3 matahari, tidak mungkin untuk planetnya bisa balance, bisa stabil. Karena sistemnya selalu tidak stabil. Jadi keberadaan mereka setiap berapa ratus tahun rusak oleh matahari yang naik atau turun, terlalu panas, terlalu dingin. Tapi yang penting, cerita itu berasal dari China. Ilmu science fiction yang berasal dari China masuk ke pasar sastra
di luar negeri kemana-mana dan jadi aset yang sangat penting dan penuh ilmiah dan bahan-bahan yang kita belajar. Itu tidak selalu sering terjadi di bidang sastra bahwa buku Cina bisa punya pengaruh yang sebesar itu, Mas. Saatnya sekarang saya juga baca bukunya, ada 3 buku dalam series Three Body Problem dari Cina. Dan saya ingat saatnya, hadisnya oleh Nabi Muhammad SAW mengenai belajar sampai Cina. Walaupun Nabi Muhammad tidak sempat jalan ke Cina, teknologinya, kekuasaannya sudah terkenal di negara-negara Arab di zaman Nabi Muhammad saatnya Islam baru mulai. Ada ceritanya dari traders, dari orang dari pasar yang jalan dari Cina ke negara-negara Arab, semua memberitahu Nabi Muhammad dan orang Muslim yang pertama tentang Cina. Jadi belajar sampai Cina dan kita juga belajar dari Cina. Walaupun Cina besar dan berkuasa di dunia ekonomi, apalagi di Asia, tapi juga untuk di dunia, kita juga bisa belajar banyak dari Cina. Saya belajar tentang Cina di universitas 40 tahun yang lalu, di 80-an. Sebelum saya ke Indonesia, tujuan saya memang mesti ke Cina. Duluannya di tahun 80-an, saya belok ke kiri ke Indonesia dan menetap di sini dulu, tidak sempat ke Cina. Tapi saya belajar 3 tahun tentang politik di Cina satu itu. Dan saya rasa kita masih bisa belajar banyak dari Cina. Kalau kita belajar dari Cina, tidak berarti kita harus menjadi Cina. Kita tidak harus memasuki kebudayaan politik atau kepentingan ekonomi atau dagangan atau pasar ke Indonesia. Kita belajar dari Indonesia, kita memakai kepentingan kita sendiri untuk dapat manfaatnya untuk kita di Indonesia dari Cina sebagai mitra, sebagai partner sama Cina, sebagai equals, bukan sebagai hubungan yang tidak sehat. Ilmu itu dari mana saja, itu bukan kiri, itu bukan kanan. Ilmu itu murni, itu agnostik. Itu tidak tahu ideologi. Semua itu tergantung bagaimana kita memakai ilmunya. Sama seperti kapital. Semua itu, kapital itu tidak jahat. Kapital dan keuangannya, pasar ekonomi tidak jahat. Itu tergantung niat dan bagaimana kita memakai kapital itu. Kita bebas untuk memakai ilmu, kita bebas untuk memakai kapital. Yang penting dipakai untuk apa, dengan niat apa. Dalam berapa tahun, 1-2 tahun sebelum ini, dalam berapa ketemuan sama Mbah Nun, kita juga mendalami pembahasan mengenai pasar internasional dan ekonomi. Tahun lalu, Mbah Nun juga mengaku bahwa dia ingin bahwa sebelumnya, berapa tahun yang lalu, dia belajar lebih dalam tentang pasar internasional dan ekonomi. Supaya beliau juga bisa membawa nuansa-nuansa tentang ekonomi ke dalam maya. Supaya kita bisa mengerti lebih dalam tentang kepentingan kapital dan ekonomi luar negeri di Indonesia. Yang sekarang kita tahu itu sepenting apa. Selama kita mengalami COVID, selama kita mengalami supply chain crisis, dampaknya dari perang di Ukraine dan Rusia, selama kita menghadapi krisis di Palestina, di Gaza, antara Gaza, Palestina dan Israel, dan semua krisis internasional yang lain, yang menghadapi Indonesia, yang punya pengaruh dan dampak di Indonesia, di ekonomi kita masing-masing, dengan inflasi, dengan harga yang naik. Kita harus mengerti itu berasal dari mana. Kadang-kadang
pemerintah itu tidak bisa mengontrol aset negara sendiri, tidak bisa mengontrol harga untuk barang, misalnya beras, gula, minyak. Semua itu tergantung pasar yang di luar negeri yang bebas. Harus dikontrol, harus distabilisasikan oleh pemerintah di sini. Semua ini saya share di sini malam ini supaya kita tidak punya preconception, supaya kita tidak pikir kapital itu sesuatu yang kapitalis atau punya ideologi sendiri, atau bahwa kalau kita bisa memikir tentang kapital atau keuangan di luar negeri, itu sesuatu yang neoliberal. Kapital itu sama seperti ilmu, itu tidak tahu kiri, tidak tahu kanan. Semua itu tergantung bagaimana kita memakai, niat kita untuk memakai ilmunya, AI atau teknologi yang lain, robotics, industrial technology, semua itu tergantung niat kita. Sebagai jamaah Maya, kita semua punya tanggung jawab yang masing-masing untuk memperbarui kita masing-masing sebagai individu, apalagi setelah Idul Fitri ini, yang penuh dengan fitrah, yang penuh dengan pembaruan. Kita masing-masing punya tanggung jawab dan dapat kenikmatannya untuk belajar terus, belajar politik, belajar ekonomi di tempat kerja, di sekolah, di universitas, di kampus, di mana-mana. Untuk belajar ilmu yang mana saja. Untuk belajar agama, sastra, bahasa, media dan komunikasi, film, musik, memasak, pertanian, semua baik dan semua perlu dan semua punya nilai, apalagi untuk kita dalam komunitas Maya. Itu tanggung jawab kita semua. Kita semua setelah Idul Fitri kembali ke kefitraan. Kita semua setelah Idul Fitri kembali ke spiritnya pembaruan. Kita semua sekarang malam ini kembali ke Maya. Dan kita semua masing-masing dan bersama kembali ke aula Mas Tri terutama dan paling penting. Ya Mas Tri, itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dicernanya pelan-pelan ya. Meskipun Mas Ian kanan-kanan agak ngebut tadi ya. Agak ngebut Mas. Oh ya? Jadi teman-teman siapkan pertanyaan yang penting. Karena menarik ya. Karena kita harus paham. Terutama jamaah KJ itu harus paham efek dari apa yang terjadi hari ini. Saya menggarisbawahi tadi Mas Ian bahwa hari ini kita terdisruption mengenai supply chain. Supply chain itu rantai pasokan Mas. Ya. Nanti jangan kaget kalau 1 bulan harga selnya naik. Kalau harga selnya naik, pertalitenya biasanya kosong. Ya. Kenapa? Karena hari ini supply chain-nya terdisruption. Yang harusnya mungkin kapal dari Eropa 14 hari, sekarang muter-muter. Gitu ya Mas Kian, kira-kira sesederhananya itu ya? Itu betul. Kita sebagai negara, kita tergantung supply-nya dari luar negeri. Supply itu tergantung selat-selat yang sangat strategis. Misalnya Panama Canal. Kalau ada konflik atau kalau ada kekurangan barang atau aset di dekat Panama Canal atau yang mendampaki shipping, perkapalan, itu jadi sulit untuk barang bisa datang ke Asia atau Indonesia. Apalagi Suez Canal antara Mesir dan di Suez. Suez Terusan Suez teman-teman. Itu juga sangat-sangat strategis dan penting. Sama seperti Selat Singapura, Selat Melaka antara Malaysia dan Singapura.
di mana bagian besar dari dagangan seluruh dunia dijalani setiap hari, Mas Tri. Dan sekarang Straits of Hormuz yang sangat strategis, yang dekat Israel di Timur Tengah, yang sangat ketat sekarang karena ada konflik antara Israel sama Gaza, Palestina, Iran sekarang masuk peran konflik itu dalam beberapa hari ini. Jadi kita sebagai negara, kita punya beras, kita punya minyak kelapa sawit, kita punya gula. Tapi kalau itu tidak dibikin di dalam negeri seperti kacang kedelai misalnya, atau jagung, atau gandum, itu semua harus lewat kapal. Dan semua harus lewat selat-selat itu, Mas Tri. Jadi kalau ada konflik di dunia, geopolitik itu sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Supaya kita tahu kenapa itu bisa bertimbul dan pemerintah bisa apa supaya aset itu dan barang itu bisa datang lagi, Mas Tri. Tepuk tangan buat Mas Yan. Sederhananya kalau gorengan nanti naik, sudah siap gitu ya. Dia kalau mikir gitu-gitu gak nyampe, Mas. Kalau gorengan dari 1.400 ke 2,5 itu rasa, Mas. Kita punya dalam negeri. Itu urusan dalam negeri, pasar dalam negeri. Untuk kita udah tahu, itu udah berapa tahun yang jadi konflik di dalam negeri di pasar minyak kelapa sawit. Tapi yang barang-barang dari luar negeri yang jadi sulitnya, Mas. Gandum misalnya untuk roti, untuk Indomie, untuk apa lagi? Untuk bakwan. Ya, betul. Indonesia adalah pasar yang paling besar untuk gandum, untuk mie, untuk noodles di seluruh dunia. Dan juga untuk ekspor. Apalagi untuk konsumsi dalam negeri. Mas Tri 3 kali sehari konsumsi Indomie, ya Mas Tri? Jadi perlu banyak kapal. Dan semua itu sangat strategis. Jadi ekonomi, politik, tidak bisa dipisahkan dari geopolitik, geografi dan politics, geoeconomics, geopolitics, semua itu sangat menarik dan penting untuk kita. Dan terutama Mbah Nun selalu mengajari, kita harus mengerti. Jangan sampai mungkin kita punya bidang, kita dari bidang yang lain, kita dari agama, kita dari sastra, kita dari apapun, kita juga tanggung jawab untuk mengerti barang kita berasal dari mana, dan kalau ada masalah, kenapa dan bagaimana itu dampaknya dan bagaimana solusinya, Mas? Terima kasih Mas Yan. Menarik sekali ya. Mas Hadi mau nambahin dulu? Karena Mas Yan kupasannya mungkin teman-teman perlu telah dan nanti bisa kita simulasikan dengan pertanyaannya teman-teman sekalian. Karena memahami hubungan antar informasi harus lengkap. Jadi yang penting, generalnya gini ya, Mas. Yang penting ini harus holistik. Jadi walaupun kita di bidang masing-masing, kita mesti tahu secara holistik, apalagi dalam maya, politik, ekonomi, pendatangan barang, semua yang geopolitik yang terjadi di luar negeri. Kenapa itu bisa timbul dan bagaimana solusinya untuk Indonesia. Jadi memikir dengan cara holistik supaya kita bisa tidak perlu jadi expert untuk setiap bidang, tapi paling sedikit kita punya pengertian. Setuju, Mas. Tepuk tangan buat Mas Yan. Alhamdulillah ya. Setelah Januari kita, Mas. Jadi ilmunya banyak sekali.